Mbak ini tidak seakrab begitu. Mungkin Mbak ngapain, anaknya ngapain. Jadi agak jauh. Begitu menikah makin jauh kayaknya cuek. Udah mah tadinya agak jauh, ketemu maaf dalam tanda kutip. Boleh jadi suaminya pun tidak menyadarkan bahwa dia harus bakti sama orang tua. Apakah anak saya ini tidak pernah nengokin ibunya saya? Mama jadi liur. Apakah anak ibu nggak pernah datang ke rumah ibu? Jarang, Bu. Rumahnya jauh? Jarang, Ma. Rumahnya jauh? Dekat. Oke. Sejak menikah tiba-tiba cuek gitu? Iya. Atau sebelumnya juga suka? Sebelumnya jauh sedikit lah. Tapi lepas kawin Lebih jauh lagi? lebih jauh lagi. Maaf dalam tanda kutip. Ini bukti. Bahwa ketika anak-anak kita sebelum menikah. Kalau kita akrab dengan mereka, apalagi yang namanya anak perempuan. Diajak ke Tanah Abang bareng, diajak belanja bareng, diajak ke pasar bareng, masak bareng, nonton TV bareng. Itu lebih dekat hati kita. Mungkin maaf, Mbak ini tidak seakrab begitu. Mungkin Mbak ngapain, anaknya ngapain. Jadi agak jauh. Begitu menikah makin jauh kayaknya cuek. Udah mah tadinya agak jauh, ketemu maaf dalam tanda kutip. Boleh jadi suaminya pun tidak menyadarkan bahwa dia harus bakti sama orang tua. Nah, bagaimana caranya? Carilah orang yang ketiga. Misalnya bibinya, uaknya, Pak Dek, Pak Le gitu kan. Atau sahabatnya menyadarkan anak tadi. Bahwa emaknya masih sehat. Emaknya masih ada, rumahnya deket. Atau kalau saya, ibu ngejahit kan gak 24 jam. Kalau rumahnya gak jauh-jauh amat, ibu sebagai orang tua yang ngalah datang kita ke rumah anak kita. Tidak ada salahnya. Pernahkah Anda berkunjung ke rumah anak Anda? Ada. Pernah? Ada, pernah. Beberapa kali? Satu minggu biasa kalau dia di rumah, tidak pergi ke rumah orang tua mertuanya, saya sering datang ke sana, Ma. Seringan Mbak datang ke rumah dia atau dia ke rumah Mbak? Saya datang dia Lebih sering ke ibunya rumah yang anaknya. Oke. Anakku. Berarti punten, Anda sudah tahu tabiat anak Anda, karakter anak Anda sebelum menikah aja cuek. Benar nggak? Apalagi sudah menikah. Buktinya emaknya warawiri mondar-mandir ke rumah dia. Seringan emaknya nengokin ke rumah dia daripada dia ke rumah kita. Maaf boleh jadi kita kurang mendidik tentang akidah agama yang benar. Dulunya. Boleh jadi anak kita pergaulannya salah. Lingkungan memberikan warna yang sangat dominan kepada seseorang. Bu, yang namanya orang tua kalau ngomong ini, kalau orang Sunda bilang perah. Mengandung bisa yang luar biasa. Doakan sama Allah, mohon semoga anak ini sadar. Boleh jadi kalau anak Anda sudah punya anak, dia tahu sakitnya melahirkan. Tahu capeknya merawat anak, mungkin akan berubah. Sudah punya anak apa belum? Sudah. Umur berapa? 4 bulan. Baru. Ibu anaknya ada berapa sebetulnya? Ada 4. Ini yang nomor berapa? Nomor akhir. Nomor akhir. Yang nomor 1, 2, 3 sama juga? Sama. Oke. Enggak, baik-baik. Baik-baik, cuma dia doang? Bu, ini dia. Jangan dia sayang kita sama lihat mertuanya, hanya yang jeleknya. Anak saya 4, yang 3 baik-baik. Perhatian sama saya, yang bontot nyebelin. Bu, yang namanya anak ibarat pisang setandan. Saya tanya, gedenya sama enggak? Beda-beda. Bentuknya sama enggak? Beda. Siapapun tidak ada yang anaknya 4, 5, 6. Baik semuanya, enggak ada. Ujian buat kita. Justru diharapkan ujian buat apa? Biar harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Amin. Gitu. Didoakan saja ya, mudah-mudahan tergerak hatinya ya. Iya. Oke kalau gitu. Makasih ya, Ma. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau disapa nggak anaknya? Coba cucu dari sana. Nggak apa-apa. Maafin mama kalau ada salah gitu bilang. Assalamualaikum.
minta maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan minta dimaafi. Dan anak yang nggak sayang sama ibunya, moga-moga dibukakan pintu hatinya biar Amin. sayang sama orang tuanya semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan si bungsu juga Kita sebagai orang tua tentu semua anak kita berapapun jumlahnya pengennya baik, benar nggak? Ya, ya, ya. Tapi ini dunia ada ujian, makanya bersyukur 3 yang baik, 1 yang nyebelin, gak masalah. Doain sama kakak-kakaknya, dinasehatin, Iya. mudah-mudahan sadar tentang kesalahannya. Aduh, tapi ketika ibu tadi berbicara seperti itu banyak langsung menangis ya Bu ya. Karena kita semua emak, Iya, kecuali saya. orang juga tahu paham, nggak usah ngomong. Bejenggot kan tuh. Yaudah deh Bu, benerin maskara dulu tuh pada luntur ya. Yaudah, kita istirahat sejenak jangan kemana-mana. Tetap di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk, ayo. Pemirsa Mensi TV selalu setia bersama kami di sini. Terima kasih ya. Di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Yang boleh bertanya tidak hanya ibu yang ada di studio saja. Yang di rumah juga boleh. Nih salah satunya yang dipilih melalui Zoom. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini? Di mana? Dengan Nunung di Makassar. Oh, agak kare Bapak Jibaji Ji. Baji-baji Ya, Mbak Nunung, silakan. Nunung. Ya. Tanya Mama yuk. Ayo. Ya. Jadi gini saya punya pertanyaan. Ini ada teman saya yang sudah menikah. Terus teman saya ini sering curhat ke saya. Katanya suaminya ini kan mantan playboy gitu waktu masih muda. Terus setelah menikah dia sering curiga sama si suaminya ini karena HP-nya tuh kayak dikasih password gitu, kayak seolah-olah disembunyiin dari si istrinya. Terus istrinya ini inisiatif untuk sadap WA-nya si suaminya ini gitu untuk tahu apa yang dilakuin sama suaminya kalau lagi nggak di rumah. Nah, menurut Mama, apa boleh tuh seorang istri nyadap HP atau nyadap WA seorang suami gitu? Gimana Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, Nunung dari Makassar. Bu, saya punya teman. Nikah sama mantan playboy. Resiko dong. Udah tahu playboy mau kawin sama dia. Tapi istrinya ini berharap suaminya berubah. Berharap sih berharap. Tapi jarang yang berhasil. Tapi Anda nggak usah khawatir. Buktinya di zaman jahiliyah. Orang pada tidak beriman. Begitu diberikan ilmu agama mereka beriman. Benar nggak? Betul.